Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Membalas penghinaan suamiku, Bab 2. Citra siapa, Bang? Aku bertanya dan menuntut jawaban. Di mana abang ketemu sama Citra itu? Sesering apa? Hatiku menjadi panas. Saat menebak Citra adalah wanita idaman lain yang parfumnya menempel di kemeja suamiku. Citra teman sekolah abang dulu. Kami nggak pernah komunikasi lagi setelah lulus SMA. Kebetulan, kemarin nggak sengaja ketemu. Bang Rama bicaranya terkesan dipaksakan. Bahkan, kali ini tidak mau menatap mataku, seperti ketika tadi memojokkan aku. Kami sudah 7 tahun membina rumah tangga. Aku sangat hafal seperti apa gelagatnya, ketika menyembunyikan sesuatu dariku. Kok bisa nggak sengaja, tapi udah sering ketemu. Memangnya kalian ketemu di mana? Giliran aku mengintimidasi Bang Rama. Sudah, jangan kita bahas. Aku nggak mau kamu curiga, dan berpikir yang macam-macam. Bang Rama menggenggam tanganku. Tatapan matanya yang tadi menajam, berubah jadi lembut dan dalam. Namun, aku merasa Bang Rama sengaja mengalihkan pembicaraan. Lain kali, kalau kalian ketemu sama Citra, ajak main ke rumah. Bilang sama Citra, kalau ibu kangen sama dia, ucap ibu sebelum aku bicara lagi. Aku semakin penasaran. Seperti apa hubungan masa lalu, antara keluarga ini dengan wanita bernama Citra itu? Batinku mulai menangkap bau-bau tikotok medok. Iya, Bu. Kak Citra makin cantik. Tadi katanya buru-buru jadi nggak bisa mampir, sambung Leon. Ngapain ya, Citra di sana? Apa janjian ketemuan sama orang? Tapi, siapa yang dikenal Citra di kompleks ini? Ibu tampak berpikir keras. Sepertinya sangat menyayangkan, wanita bernama Citra itu tidak mampir ke rumah. Mana Leon tahu? Tapi, yang pasti Kak Citra berubah banget. Tambah cantik dan kayaknya kaya. Mobilnya aja mewah dan bagus, ucap Leon lagi. Sayangnya Citra nggak jadi menantu ibu, ucap ibu lirih sembari melirikku. Ibu nggak nyangka, kalau akhirnya Rima yang jadi menantu ibu bukan Citra. Padahal Citra itu cantik, tapi Rama milih kamu, Rim. Oh, jadi Citra itu mantan pacarnya Bang Rama? Tuh kan, lagi-lagi secara tidak langsung, ibu membandingkan aku dengan orang lain lagi. Ibu nyesel punya menantu kayak aku? Tanyaku langsung pada ibu mertuaku. Ibu nggak bermaksud menyinggung perasaan kamu. Lagian, abang sama Citra cuma teman, serga Bang Rama semakin salah tingkah. Bahkan, nasi goreng itu masih utuh di piringnya. Bang Rama, mana bisa makan, kalau pikirannya menjalar kemana-mana. Jangan tersinggung, Rima. Yang ibu bilang ini, kan memang kenyataan. Citra itu lebih baik daripada kamu. Ibu rasa, kamu harus ketemu sama dia, biar tahu perbedaan kalian apa. Ketus ibu padaku. Kenapa sih ibu suka ngebandingkan aku sama orang lain? Sama Kak Tami dan Kak Sarah juga. Sekarang, ibu bandingkan aku sama Citra. Padahal, kalau ibu sakit aku yang ngurusin ibu bukan mereka. Tapi, kenapa ibu nggak bisa lihat ketulusanku? Akhirnya aku tidak tahan juga. Dadaku bergemuruh hebat saat mengeluarkan unek-unek yang sedari kemarin mengganjal di dada. Kamu mengungkit? Nggak ikhlas ngurus ibu dan ngurus rumah ini? Sudahlah, kenapa jadi ribut? Rima, ibu sudah tua dan sudah seharusnya, kamu bisa memaklumi sikap ibu. Bukan malah menyalahkan ibu terus. Seru Bang Rama. Aku tidak tahu, mengapa suamiku itu tidak lagi mendukungku. Malah menyudutkan aku terus. Iya, maaf. Lebih baik aku diam. Percuma bicara kalau tidak ada yang mengerti, apa yang aku katakan. Malah yang ada, aku dianggap sengaja memancing keributan. Bang Rama pergi tanpa menghabiskan sarapannya. Meninggalkan aku, dengan curiga yang masih melekat di dadaku. Harusnya aku tanya saja tentang parfum itu. Oh, salahkah aku jika berpikir itu wangi parfum Citra? Tanyaku dalam hati. Ayo, masuk. Anggap aja ini rumah sendiri. Tapi, maaf ya, rumah ibu agak berantakan. Tidak apa-apa, Bu.
Maaf aku ngerepotin ibu. Jangan sungkan, ibu nggak merasa direpotkan, kok? Suara ibu menyita perhatianku. Tadi ibu memang pergi untuk membayar tagihan listrik. Sekarang sudah pulang dengan seseorang. Rima, buatkan minum untuk tamu ibu. Teriak ibu dari ruang tamu. Tidak biasanya ibu kedatangan tamu. Aku jadi penasaran siapa tamunya. Kutinggalkan tumpukan pakaian yang masih belum selesai disetrika. Lalu aku bergegas mengerjakan perintah ibu. Benar kata Leon, kalau kamu semakin cantik. Untung tadi kamu manggil ibu. Kalau enggak, ibu gak tahu ada kamu. Samar-samar, di dapur aku mendengar suara ibu. Tapi, mengapa membawa nama Leon? Apa wanita itu kekasihnya Leon? Rima. Iya, Bu. Ini tehnya. Aku membawa 2 gelas teh, untuk ibu dan tamunya itu. Di ruang tamu, seorang wanita cantik dan asing, duduk bersebelahan dengan ibu. Tapi, mereka terlihat sangat dekat dan akrab. Ini minumnya, Bu. Ucapku, sembari meletakkan teh itu di atas meja. Jarakku yang cukup dekat dengan wanita ini, membuat aku bisa menghirup aroma parfumnya dengan jelas. Sepertinya wangi parfum ini, yang tertinggal di kemeja Bang Rama kemarin. Apa ini istrinya? Mas Rama? Tanya wanita itu. Siapa wanita ini? Hingga begitu fasih, memanggil suamiku dengan sebutan mas? Batinku heran. Iya, ini Rima suaminya Rama. Rima, kenalin dia ini Citra yang kita omongin tadi pagi, ucap ibu memperkenalkan kami berdua. Aku cukup terkesiap, mengetahui wanita bernama Citra itu ada di hadapanku. Ku akui Citra memang cantik, dan tampak ramah. Tapi, untuk apa dia datang ke sini? Hai, senang bisa ketemu sama kamu. Citra mengulurkan tangannya padaku. Kebetulan tadi aku ketemu ibu di depan, jadi sekalian mampir. Kamu gak keberatan aku main ke sini, kan? Kenapa harus keberatan? Pintu rumah ini selalu terbuka lebar untuk kamu. Mau nginap di rumah ini juga boleh. Sambar ibu. Ibu meraih tangan Citra, yang belum sempat aku sambut. Di saat yang bersamaan, Bang Rama datang tanpa mengetuk pintu. Loh, ada tamu? Bang Rama, tampak kaget melihat Citra. Tapi, gestur tubuhnya terlihat berbeda. Bahkan, wajahnya itu tampak berseri-seri. Citra hanya tersenyum, tanpa berkata sepatah kata pun. Aba udah pulang? Katanya malam ini mau lembur. Aku menyambut Bang Rama seperti biasa. Heran, tidak biasanya Bang Rama bisa pulang di jam seperti ini. Abang kurang enak badan. Jadi, sengaja minta izin pulang lebih awal. Gak taunya di rumah ada tamu. Ucap Rama mengelak. Bang Rama duduk di sofa, yang berhadapan langsung dengan Citra. Iya, Ram. Ibu yang ajak Citra main ke rumah, sekalian makan malam. Udah lama gak ketemu ibu, pengen Citra tidur di rumah kita. Boleh, kan? Tapi, Citra nggak bisa nginep di sini, Bu. Citra nggak mau ganggu, ucap Citra. Iya, Bu. Mana boleh wanita dewasa sembarangan menginap di rumah orang lain. Apalagi di rumah itu ada anak lajangnya. Aku menolak keras usulan ibu. Ucapku menolak. Kenapa nggak boleh? Nanti Citra tidurnya sama ibu. Ibu tetap memaksakan kehendaknya. Ya udah gak apa-apa, kalau Citra mau tidur di sini. Hitung-hitung bisa mengobati kerinduan ibu sama kamu. Potong Rama yang antusias. Aku melongo mendengar ucapan Bang Rama. Tidak kusangka, bisa-bisanya Bang Rama mengabaikan keberatanku. Sudah beberapa hari, Bang Rama tidak ikut makan malam di rumah. Tapi, kini suamiku itu ikut bergabung di meja makan, bersama Citra temannya itu. Citra begitu telaten menyiapkan makanan untuk ibu. Sedangkan ibu tidak berhenti memuji Citra. Citra makin cantik aja, kan, Ram? Pantesan dulu kamu tergila-gila sama Citra. Ibu bicara sembari mengunyah makanan. Harusnya, Rima belajar banyak dari Citra. Biar bisa nyenengi suami dan mertua. Ibu bisa aja, aku dan Mas Rama memang pernah dekat.
Tapi, kami bisa apa, kalau nggak ditakdirkan berjodoh? Nggak ada yang harus disesali, karena yang aku lihat, Mas Rama bahagia dengan pernikahannya. Tidak ada yang salah dengan ucapan Citra. Tapi, cara dia bicara dan menatap Mas Rama, tampak berbeda. Begitu juga sebaliknya. Mas Rama, bahkan berapa kali, kudapati diam-diam curi-curi pandang melihat Citra. Entah mengapa, aku merasa pandangan mereka sangat berbeda. Seperti sedang kasmaran saja. Ya, seperti yang kamu lihat. Tapi kadang rasa bosan itu datang. Habis itu aja yang dilihat setiap hari, jawab Bang Rama. Aku cukup terkesiap mendengar ucapan Bang Rama, yang terkesan mengeluh itu. Apa kita harus bahas ini di sini? Di depan Susan, Bang? Tanyaku heran dan kaget. Memangnya apa salahnya? Bang Rama tersenyum simpul. Abang kan bicara kenyataan, yang gak akan mempengaruhi Susan. Aku menggeleng heran dengan sikap suamiku ini. Gak baik kita bahas masalah rumah tangga di depan orang asing, dan anak kita yang masih kecil. Kalau kamu ada keluhan harusnya sampaikan langsung sama aku, bukan malah mengumbarnya belak-belakan di depan orang. Orang asing siapa? Ibu ikut menimpali. Kamu salah kalau orang asing yang kamu maksud itu Citra. Asal kamu tahu aja, kalau dari dulu ibu udah anggap Citra seperti anak dan menantu di rumah ini. Jujur, ibu masih berharap Citra bisa jadi istrinya Rama. Tapi, karena udah ada kamu, ya ibu berharap Citra bisa menikah dengan Leon. Mendengar ucapan ibu, membuat selera makanku hilang. Jadi, ibu masih belum menerima kenyataan, kalau aku yang jadi menantu ibu? Mbak Rima, udah ya. Ibu cuma bercanda kok. Udah jangan diambil hati. Citra ikut menimpali percakapan ini. Aku sadar kalau hubunganku dan Mas Rama memang udah berakhir, dan gak akan bisa kembali seperti dulu. Ucap Citra membasa-basi. Bagus kalau kalian sadar, jika hubungan kalian sudah menjadi masa lalu. Dan sekarang aku adalah masa depan Bang Rama, yang berhak melarang Mas Rama berhubungan dengan masa lalunya lagi. Mas Rama dan Citra bersamaan melihatku. Mereka tampak kompak sekali. Tidak akan aku biarkan hatiku yang mulai panas ini, dipermainkan dan dipermalukan. Aku tidak tahu seperti apa hubungan yang mereka jalin. Tapi, aku tidak mau tampak lemah di hadapan mereka, termasuk ibu yang selalu menyudutkan aku. Jadi, sebagai sesama wanita, aku harap kamu bisa mengerti apa yang aku katakan. Aku menyudahi makan malamku, dan mengajak Susan ke kamarnya. Aku tidak mau, Susan terkena pengaruh buruk mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya aku sudah 2 jam di kamar Susan. Kupandangi wajah teduh yang sudah terlelap ini. Apapun yang terjadi di dalam rumah tanggaku nanti, aku harus tetap kuat demi anakku ini. Ya, aku merasa Bang Rama mulai berubah. Pria yang aku cintai itu, sudah tidak peduli lagi pada perasaanku. Bahkan sampai saat ini, tidak ada usaha untuk menyusul ke kamar Susan. Untuk melihatku ataupun melihat anaknya. Aku pun penasaran, ada di mana Bang Rama saat ini. Lalu aku putuskan kembali ke kamarku. Kalau ibu jadi kamu, udah lama ibu ceraikan si Rima. Untuk apa pertahankan istri yang gak guna kayak begitu? Dek! Jantungku rasanya hampir luruh hingga mata kaki, saat mendengar ucapan ibu. Kuberanikan diri berjinjit mendekati jendela, agar bisa mendengar percakapan ibu lebih jelas lagi. Aku sembunyi di balik tirai, tepat di belakang Bang Rama. Ibu dan Citra yang saat ini duduk di teras rumah. Nggak segampang itu, Bu. Rima itu ibunya Susan. Jawab Rama pada ibunya. Jadi, ternyata Bang Rama memang sudah tidak nyaman lagi dengan rumah tangga ini? Dia mempertahankan aku bukan karena cinta, tapi semata-mata karena Susan. Tubuhku menjadi lemas, mendengar ucapan yang terlontar dari bibir suamiku sendiri. Pantas saja sudah berapa malam, pria itu tampak uring-uringan. Bahkan sudah lebih dari 2 minggu, Bang Rama tidak menyentuhku. Jangan takut anakmu nggak terurus, kalau Rima keluar dari rumah ini. Biarkan ibu yang ngurus Susan. Kamu fokus aja sama kehidupan kamu. Cari kebahagiaan kamu sendiri. Ceraikan saja Rima. Aku membekap mulutku, agar tidak histeris di sini. Tidak kusangka, wanita yang sudah aku anggap seperti ibu kandung sendiri,
tega menyuruh anaknya menceraikan aku. Ibu benar, kan, Citra? Tanya ibu pada Citra, yang seharusnya tidak lancang ikut campur di kehidupan kami. Kalau aku sih, gimana baiknya aja untuk Mas Rama, Ibu dan Susan. Jawab Citra yang sedikit malu-malu busiat. Sungguh aku tidak tahan lagi, mendengar percakapan mereka yang menyakitkan ini. Ingin sekali aku menjerit dan menuntut penjelasan mereka, tapi aku berusaha menahan diri. Untuk tidak melakukan itu, agar harga diriku tidak semakin jatuh di hadapan mereka. Kutumpahkan air mataku di atas bantal, kutahan jeritanku di sana. Aku masih tidak menyangka, terbesit di benak Bang Rama untuk menceraikan aku. Kamu, nangis? Aku tersentak ketika Bang Rama masuk ke kamar. Pria tampan itu mendekatiku di tempat tidur. Aku terdiam melihatnya. Kenapa kamu nangis? Apa ada yang sakit? Abang nanya karena peduli atau cuma pura-pura? Kuhapus air mata yang tadi membasahi wajahku. Kamu jangan kayak anak kecil, yang selalu bikin keributan, Rima. Aku capek ribut terus sama kamu. Bentak Bang Rama. Kita ribut, karena abang gak bisa diajak bicara baik-baik. Aku menarik tangan Bang Rama, hingga kami sama-sama duduk di tepi tempat tidur. Jawab aku dengan jujur, Bang. Apa abang masih ada rasa sama Citra itu? Atau jangan-jangan, selama ini kalian sudah diam-diam bermain di belakangku? Bersambung.